Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaini Nazib, saya dari kelas B21. Di sini saya akan mengerjakan tugas membuat video dari mata kuliah Usul Tarbiyah dengan tema dasar pokok Usul Tarbiyah. Dari materi yang saya pelajari, diketahui bahwasanya dasar usul at-tarbiyah itu ada Al-Quran, As-Sunnah, sirah sahabat, dan kesungguhan para ulama muslim. Baik, masuk pembahasan pertama yaitu Al-Quran. Pendidikan Islam bukan didasarkan pada hawa nafsu, bukan juga berdasar pada ideologi yang jauh dari syariat. Akan tetapi, pendidikan Islam mempunyai landasan dan sumber hukumnya sendiri, sehingga sejalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam merealisasikan tujuan diturunkannya ajaran agama Islam, serta untuk menjamin kebahagiaan siapapun yang mengikutinya, baik di dunia maupun di akhirat, landasan utama dan pokok rujukan itu adalah Al-Quran. Untuk pengertiannya sendiri, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk bahasa Arab. Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar." QS Al-Isra ayat 9. Al-Quran sebagai petunjuk bisa digolongkan dalam beberapa bentuk. 1. Akidah dan kepercayaan yang harus diikuti oleh manusia. 2. Akhlak yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupan. 3. Syariat dan hukum yang harus diikuti oleh manusia, hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ilmu dan pendidikan, yang mana dalam kesempatan kali ini tidak bisa saya uraikan satu persatu dalam video pendek ini. Berikut adalah beberapa terjemah dari ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pendidikan, yaitu diantaranya surat Al-Alaq ayat 1-5, surat Az-Zumar ayat 9, surat Al-Fatir ayat 28, surat Al-Ankabut ayat 43, surat Al-Mujadalah ayat 11, dan surat Toha ayat 114. Dan banyak lagi ayat-ayat tentang ilmu dan pendidikan yang tidak bisa saya uraikan di sini. Baik, untuk yang kedua yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah. Hadis atau sunnah Nabi SAW dijadikan sebagai dasar atau sumber kedua setelah Al-Quran, karena hadis memiliki arti perkataan, perbuatan, atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Melalui sunnah, Rasulullah menjelaskan dan mempraktekkan segala yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak yang ada dalam Al-Quran. Hadis muncul juga karena para sahabat saat pertama Nabi menyampaikan wahyu, saat itu sering menemui kesulitan dalam menerima dan memahami Al-Quran. Karenanya mereka selalu meminta penjelasan kepada Rasulullah. Penjelasan itu disebut As-Sunnah. As-Sunnah identik dengan At-Tariqah yang berarti jalan. Adapun dua fungsi dari penjelasan Nabi SAW atau yang disebut hadis, yaitu sebagai bayan takkid atau untuk menguatkan, dan bayan tafsir untuk memperjelas, merinci atau membantasi dari ayat-ayat Al-Quran yang memang penjelasannya belum para sahabat dapat memahaminya dengan secara singkat. Sumber yang ketiga yaitu sirah dan atsar sahabat. Untuk penjelasannya sendiri, atsar yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap dari para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib,
saat itu Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah juga digunakan sumber baru, yaitu Atsar. Hal ini juga mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berarti ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Atsar dapat dijadikan sebagai pegangan atau dasar hukum, juga mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar." Yang mana yang dimaksud dalam kalimat orang yang benar di atas yaitu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, terlebih lagi para khulafaur rasyidin, yang mana mereka adalah sahabat-sahabat terbaik yang ada pada masa Rasulullah dan masa khulafaur rasyidin. Baik, memasuki pembahasan yang terakhir yaitu ijtihad ulama. Ijtihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh untuk selalu berpegang teguh berdasarkan ajaran Islam. Usaha keras ini dilakukan ketika pada masa tertentu dan di daerah tertentu tidak ditemukan petunjuk yang jelas dari nas Al-Quran ataupun As-Sunnah tentang suatu masalah. Ijtihad sudah dilakukan para ulama sejak zaman sahabat. Namun tampaknya literatur-literatur yang ada menunjukkan bahwa ijtihad masih terpusat pada hukum syara. Sudah kita ketahui semuanya bahwasanya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal telah menghasilkan beberapa produk hukum fikih berdasarkan hasil ijtihad mereka. Yang mana hasil dari ijtihad keempat imam besar tersebut sampai saat ini masih dipakai oleh masyarakat Islam di seluruh dunia. Kiranya cukup sekian video presentasi pendek dari saya. Saya Zaini Nadzif, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.